Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Seperti hari-hari sebelumnya, Abu Nawas diperintahkan Baginda untuk menghadapnya di istana kerajaan. Namun kali ini dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas dipanggil pada malam hari yang sangat dingin. Di tengah obrolan yang sedang asik-asiknya, tiba-tiba Baginda Raja bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau mau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung pada imbalannya Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kali ini engkau akan aku beri 500 dirham jika mampu melaksanakannya," jawab Baginda Raja. Karena melihat imbalan yang begitu besar, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera melepas bajunya. Sesudah bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk seperti yang diperintahkan Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas merasakan rasa dingin yang sangat menusuk kulit. Hingga malam menjelang subuh, Abu Nawas baru turun ke bawah. "Mohon ampun Baginda Raja, mana hadiah yang Baginda janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Oh itu, sabar dulu wahai Abu Nawas. Jadi semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa tuanku yang mulia. Hanya seberkas cahaya yang terlihat dari kejauhan," jawab Abu Nawas. "Waduh, kalau begitu engkau tidak berhak untuk mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," jelas Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa seperti itu Baginda?" "Karena kedinginan, hamba semalam hampir saja mati," protes Abu Nawas. Namun Baginda tidak ingin mendengar protes dari Abu Nawas. Lebih dari itu, Baginda justru menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Karena tidak mau dianggap melawan titah sang raja, akhirnya Abu Nawas pulang dengan rasa dingin dan sedikit kecewa karena gagal membawa 500 dirham tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Abu Nawas berkata dalam hati, "Ada-ada saja, bagaimana mungkin Baginda ingkar janji? Kalau begitu, aku harus mendapatkan yang semestinya jadi milikku." Selang beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengundang Baginda Raja untuk jamuan makan bersama di rumahnya. Baginda pun menerima undangan tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah tiba di istana dengan tujuan ingin menjemput Baginda bersama dengan rombongan kerajaan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Abu Nawas meminta izin kepada Baginda untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama akan menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda dan pejabat kerajaan. Hingga beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat acara. Di situ Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Baginda. Tak lama setelah itu, Baginda Raja beserta para rombongan datang. Abu Nawas mulai bercerita macam-macam dengan tujuan agar Baginda Raja menjadi senang. Namun karena keasikan ngobrol, Baginda Raja terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuh sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, harap bersabar sedikit karena apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya? Coba antar aku ke dapur," tanya Baginda Raja. Setibanya di dapur, Baginda Raja merasa heran karena ada api namun tidak ada terlihat makanan yang sedang dimasak. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya Baginda kembali. "Itu Baginda yang mulia, ada di atas pohon,"
jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon tersebut. Wah, pantas saja. Bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya ada di bawah? Itu terlalu jauh jaraknya, kata Baginda Raja merasa heran. Ini sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari lalu. Bagaimana tubuhku ini bisa dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan? Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa lebar. Baginda kemudian menyuruh pengawalnya untuk memberikan 2 kali lipat dari hadiah yang pernah dijanjikan, yaitu 1000 dirham. Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara. Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan, Abu Nawas menjadi buronan Baginda Raja. Dia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah, sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara. Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting, kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang, namun tidak mendapatkan apa-apa. Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini diharapkan Abu Nawas dan istrinya kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya. "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Itulah cerdiknya Abu Nawas. Meski di dalam penjara, ia masih bisa membajak ladangnya. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan Baginda Raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian.
Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu,
Aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku, dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah. Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. Sungguh luar biasa, gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas? Batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya.
ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. "Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma?" Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja.
Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya yang sudah lama meninggal. Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak? Karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana.
Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan kuhukum dirimu," tanya raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat Baginda Raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagikan hadiah yang akan Paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 50 pukulan saya terima, sedangkan yang 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Akhirnya Baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu ampun Paduka, jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu," kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas.